Kisah Fanny Crosby, penulis lirik himne-himne Kristen. Fanny Crosby adalah seorang misionaris, penyair, penulis lirik lagu, dan komposer berkebangsaan Amerika. Ia lahir di Brewster, sebuah desa di sebelah utara New York pada tanggal 24 Maret 1820. Terlebih khusus, Fanny Crosby dikenal sebagai penulis lagu-lagu himne Kristen. Ia dijuluki Ratu Penulis Lagu Gospel karena Fanny telah menulis ribuan lagu-lagu himne Kristen yang sampai saat ini dinyanyikan di ibadah-ibadah Kristen. Fanny Crosby adalah anak tunggal dari pasangan John Crosby dan Mercy Crosby. Dia mempunyai 2 adik tiri perempuan. Waktu masih berumur 6 bulan, ayahnya wafat dan ia diasuh oleh ibunya Mercy dan neneknya Eunice. Kedua wanita inilah yang menanamkan nilai-nilai iman Kristen kepadanya. Mereka membantunya untuk menghafal pasal-pasal dalam Alkitab, dan Fanny menjadi anggota yang aktif di gereja John Street Methodist Episcopal Church di Manhattan. Sedari bayi, Fanny Crosby tidak dapat melihat, dan ia menorehkan tulisan tentang kondisinya ini di dalam puisi pertamanya pada saat ia masih berumur 8 tahun. Puisi ini sangat menyentuh hati. Ia menyatakan bahwa kebutaannya ini merupakan kehendak Allah dan untuk itu dia bersyukur. Karena kalau terlahir dengan mata sempurna yang dapat melihat, dia mungkin tidak bernyanyi untuk memuji Tuhan. Karena perhatiannya mungkin lebih kepada hal-hal yang menarik mengenai dirinya. Pada tahun 1828, Fanny dan ibunya Mercy pindah ke Ridgefield, Connecticut. Mereka tinggal di rumah seorang wanita yang bernama Mrs. Holly. Lingkungan di mana mereka tinggal adalah lingkungan yang taat dalam iman Kristen, dengan dukungan dari neneknya dan kemudian juga dari Mrs. Holly. Fanny menghafal 5 pasal Alkitab setiap minggunya. Dan pada umur 15 tahun, ia telah menghafal 4 kitab Injil, kitab-kitab Pentateuch, yaitu 5 buku pertama Perjanjian Lama, juga kitab Amsal, kitab Kidung Agung, dan banyak ayat-ayat dari kitab Mazmur. Kemudian pada tahun 1832, Fanny dan anak-anak di tempatnya mulai belajar bernyanyi dari seorang guru musik yang datang ke Ridgefield 2 kali seminggu. Dan pada waktu itu, Fanny yang sempat mengikuti ibadah di gereja Presbyterian kembali bergabung ke gereja Methodist Episcopal Church, dan ia sangat menyukai lagu-lagu himne di gereja itu. Fanny Crosby mendaftar di sekolah khusus untuk orang buta, New York Institution for the Blind pada tahun 1835. Di sini, ia belajar bermain piano, organ, harpa, gitar, dan menjadi penyanyi sopran yang baik. Ia tinggal di sekolah ini selama 10 tahun, 8 tahun sebagai mahasiswa dan 2 tahun sebagai pasca sarjana. Ia juga menjadi tenaga pengajar di sekolah ini dari tahun 1846 sampai 1858.
Di sekolah ini juga, pada tahun 1843, ia bertemu dengan seorang pria yang di kemudian hari menjadi suaminya. Pria itu adalah Alexander Van Alstyne Jr. yang disapa Van oleh teman-temannya. Van juga seorang buta dan mengajar di NYIB selama 2 tahun. Mereka pun menikah pada tanggal 5 Maret 1858. Pada awal karirnya, setelah tamat dari New York Institution for the Blind NYIB di tahun 1843, Fanny Crosby banyak terlibat dalam kegiatan untuk mendukung pendidikan bagi orang buta. Ia adalah wanita pertama yang berbicara di depan Kongres di Senat Amerika. Perjalanan spiritual yang dalam dialami Fanny pada saat terjadi wabah epidemi kolera di kota New York di tahun 1849. Fanny menyadari bahwa selama ini ia tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia terlalu sibuk dalam kegiatan sosial dan politik. Dalam kurun waktu yang panjang, sampai tahun 1887, Fanny beribadah di berbagai denominasi gereja. Dia menulis lagu All the Way My Savior Leads Me bersama pendeta Robert Lowry waktu dia beribadah di 6th Avenue Bible Baptist Church di Brooklyn, New York. Fanny Crosby adalah penulis lagu religius Amerika yang paling produktif di abad 19. Dia telah menulis hampir 9.000 himne dengan memakai beberapa nama samaran. Himne yang ditulis Fanny Crosby sangat populer karena penekanan emosi dalam pengalaman religius dan kesaksian yang merefleksikan hubungan sentimental dan romantis antara orang percaya dengan Kristus. Himne-himne yang ditulisnya tidak memakai deskripsi negatif seperti himne-himne sebelumnya yang penekanannya tentang keberdosaan manusia. Banyak juga himne yang ditulisnya mengambil pengalaman dari keterlibatannya dalam misi untuk menolong para imigran dan orang-orang miskin yang hidup di sekitarnya di Manhattan. Melalui himne yang ditulisnya, Fanny membuat target untuk memenangkan jutaan jiwa kepada Kristus. Setiap kali dia menulis himne, ia berdoa supaya lagu itu akan membawa orang-orang kepada Kristus dan ia menyimpan catatan tentang orang-orang yang telah diselamatkan melalui himne yang ditulisnya. Dalam menulis himne, Fanny banyak berkolaborasi. Ia berkolaborasi dengan komposer musik seperti Howard Dawn yang menciptakan melodi untuk sekitar 1.500 himne yang ditulisnya. Fanny Crosby juga berkolaborasi dengan Phoebe Knapp, anak dari seorang ahli teologi perempuan yang paling berpengaruh pada masa itu dalam lagu Blessed Assurance. Ia juga banyak menulis himne bersama William J. Kirkpatrick, salah satu komposer lagu gospel yang sangat produktif dan seorang publisher terkemuka. Lebih jauh, Fanny berkolaborasi dengan Ira Sankey, di mana tim penginjil Ira Sankey dan Dwight L. Moody membawa himne-himne yang ditulisnya ke orang-orang Kristen di seluruh Amerika Serikat dan Inggris, dan membuat nama Fanny Crosby dikenal oleh orang Kristen di seluruh dunia.
Fanny Crosby wafat tanggal 12 Februari 1915 pada umur 94 tahun. Dia dimakamkan di Mountain Grove Cemetery di Bridgeport dekat makam ibunya dan anggota keluarga lainnya. Atas permintaannya, keluarganya mendirikan batu nisan yang kecil yang bertuliskan Anne Fanny, she had done what she could, Fanny J. Crosby, yang berarti Tante Fanny, dia telah melakukan apa yang mampu dilakukannya, Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby adalah seorang wanita cerdas, dermawan, piawai dalam menulis, dan penuh iman. Dia telah mewariskan kepada dunia karya-karya besarnya. Ia telah menulis banyak puisi, lagu-lagu sekuler dan lagu-lagu patriotik, kantata, dan terlebih khusus bagi kita, ia telah mewariskan banyak himne-himne Kristen yang sekarang sampai abad ini terus dinyanyikan dalam ibadah-ibadah gereja. Beberapa karya himne Fanny Crosby yang banyak kita kenal dan sering dinyanyikan dalam ibadah seperti All the Way My Savior Leads Me, Blessed Assurance, Near the Cross, Pass Me Not, Safe in the Arm of Jesus, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Saudara, jangan lupa berkat harus dibagi. Silahkan share sebanyak-banyaknya cerita inspiratif ini kepada teman, saudara, dan handai taulan lainnya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.